Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangkan ke depannya bisa dipetik manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, Feb, apa nih yang ingin kita bahas? Jadi Pak, sekarang tuh lagi rame banget akhir-akhir ini ya. Bukan akhir-akhir ini sih, lebih kira 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Lagi rame terkait Marcel Widianto, dia mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya, seperti kayak kita tinggal di Tangerang Selatan. Jadi kita akan memilih dia mungkin ya. Tapi ada banyak nih Pak, pro kontra nih, antara kayak di masyarakat tuh kayak ada yang ngomong kayak, kan dia dulu pernah ada kasus ini itu dan kawan-kawannya, tapi ada juga yang kayak ya udah sih emang kenapa sih biarin aja gitu. Nah kira-kira nih Pak, menanggapi tentang permasalahan ini gimana menurut Bapak? Kalau saya sih menganggap hal itu normal ya, ketika ada seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, apalagi ini seorang pemimpin daerah ya. Orang-orang akan mencoba mencari tahu rekam jejaknya, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi kalau kita menginginkan untuk menjadi calon seorang pemimpin daerah lagi, ya kita jangan baperan. Kalau segala rekam jejak kita itu semua orang tuh pengen tahu gitu. Tapi yang saya ingin coba bahas di sini, ketika kita berniat menjadi seorang pemimpin daerah, kita baiknya harus sadar diri dulu gitu. Apakah kita memiliki kompetensi menjadi seorang pemimpin atau tidak? Karena apa? Karena di depan kita ini ada tanggung jawab yang besar gitu yang menanti. Apalagi kita harus memikirkan banyak orang. Ini kan bukan pekerjaan yang main-main gitu. Nah, tapi masalahnya di negeri kita tercinta ini, menjadi seorang pemimpin itu sepertinya nggak ada beban gitu. Malahan kita rebutan pengen menjadi seorang pemimpin. Kita nggak sadar gitu, tanggung jawab kita nanti menjadi seorang pemimpin itu akan ditanya setelah kehidupan di dunia ini. Ini yang harus kita coba camkan baik-baik. Jadi menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin banyak orang, itu bukan tugas yang enteng. Malahan dulu di zaman Rasulullah, ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, banyak orang yang nolak, bukannya rebutan, karena mereka takut kalau mereka tidak bisa mengemban amanah dengan baik, mereka akan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan ini gitu. Bukan di dunia yang mereka takutkan, tapi setelah kehidupan dunia ini. Apalagi kalau banyak orang-orang yang tidak puas gitu dengan kepemimpinan kita. Banyak orang-orang yang merasa kita nggak adil gitu dalam memimpin mereka. Kalau orang-orang ini nanti ngadu semua, pas kehidupan kita ini sudah berakhir gitu, bagaimana coba kita dapat mengelak gitu? Apa kita masih bisa membuat alasan-alasan gitu yang biasanya kita sering bikin selama kehidupan kita di dunia? Enggak lah. Ya nggak mungkin kan? Nah, ini Feb yang menurut saya yang perlu kita bahas nanti ke depannya. Tapi ya Pak ya, kalau ngomongin soal Marcel Widianto, kita kesampingin sedikit soal Marcel ya. Tapi akhir-akhir ini pun juga semua orang tahu gitu Pak. Artis-artis nih ya Pak ya, bukannya saya mengecilkan para artis-artis ya Pak ya. Cuman artis-artis di sini banyak banget yang mencalonkan diri, bahkan ada yang udah maju sampai ke kursi DPR. Bahasanya udah dapat kursi memang di DPR gitu. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Kok zaman sekarang artis yang harusnya di TV menghibur orang, jadi bahan lelucon, candaan, nyanyi dengan kawannya, harus pindah ke DPR yang bahasanya tuh itu meja serius kan, meja bercanda kan DPR, mengurusi masyarakat kan itu. Ya mungkin kursinya lebih empuk. Wah, nggak tahu deh ya. Ya siapa sih yang nggak suka dengan kursi yang empuk, yang nyaman, ya, dengan alat pendingin gitu. Terus kerjaan kita juga mungkin nggak terlalu banyak, tapi cuannya lumayan gitu.
Ya tergantung niat kita masing-masing ya. Saya sih nggak terlalu peduli gitu. Apakah dia seorang artis, apakah dia seorang tukang kebun, apakah dia seorang nelayan. Kalau dia pengen menjadi seorang wakil rakyat, saya nggak terlalu peduli. Tetapi yang tadi yang saya bilang, kita udah ngaca diri belum? Mhm. Kita sanggup nggak memimpin banyak orang? Itu yang harus kita patut pertanyakan ke diri kita sendiri. Tapi soal kesanggupan nih Pak, misalkan orang ini ngomong, saya sanggup, tapi saya nggak punya kompetensi itu. Gimana itu? Jadi kan berarti di mulut doang. Iya, Kalau di mulut doang kan paling gampang. iya sih emang sih. Ya ini, makanya kalau saya sih lebih ke para pemilihnya. Masyarakat kita harus lebih cerdas gitu. Mereka harus meneliti dengan dalam gitu, rekam jejak orang yang mereka mau pilih. Jadi jangan kita gampang kena serangan fajar gitu. Ya, kita harus tahu keputusan kita ini akan kita rasakan misalnya sampai 5 tahun ke depan. Kalau kita sampai salah milih orang, mau kehidupan kita sampai 5 tahun ke depan itu nyungsep gitu. Enggak lah. Karena pemimpin yang kita pilih itu nggak pro terhadap rakyat yang dipimpin. Nah ini harus kita pikirkan. Seharusnya inilah yang kita edukasi kepada masyarakat. Agar apa? Nanti orang-orang yang merasa pede gitu menjadi seorang pemimpin, oh maksud saya menjadi calon pemimpin, mereka akan ngaca diri dulu. Karena rakyat yang akan memilih dia itu sudah semakin cerdas gitu. Nggak mungkin lagi gampang kena serangan fajar misalnya. Karena mereka ini sudah teredukasi dengan baik. Dia tahu seorang calon pemimpin itu harus punya rekam jejak misalnya. Minimal dia harus memimpin sebuah komunitas, meskipun komunitas itu bukan komunitas yang besar ya. Ya minimal ketua RT lah. Karena apa? Karena orang yang akan memimpin rakyat yang banyak, dia harus kita lihat apakah dia pernah memimpin suatu komunitas yang lebih kecil, yang hubungannya dengan ya warga gitu. Ketika dia menjadi sosok seorang ketua RT saja ya, dia sudah sukses. Itu salah satu tanda gitu. Dia peduli dengan warga yang dia pimpin. Kalau menjadi ketua RT aja nggak pernah, menjadi ketua RW aja nggak pernah, terus ya dia juga tidak pernah aktif dalam keorganisasian, ya bagaimana dia mau memimpin orang? Kalau rekam jejaknya hanya sebagai seorang artis, bukannya saya mengecilkan ini ya, profesi artis ya. Tetapi kalau profesi artis ini hanya sebagai lahan dia mencari nafkah, tapi di luar keartisannya dia punya rekam jejak, misalnya dia pernah mengalami gitu, pengalaman menjadi seorang pemimpin organisasi, atau ya di lingkungan rumahnya dia pernah menjadi seorang ketua RT misalnya. Ya berarti kan setidak-tidaknya dia punya rekam jejak yang bisa menandakan gitu. Dia ini memang orang yang senang ngurusin masalah orang. Ya. Kalau dia nggak pernah ngurusin masalah orang lain selain dirinya, wah ini kacau nih. Gimana dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Dia pasti akan pasif orangnya. Nah itu Feb. Kira-kira menurut Bapak ya Pak ya, ciri-ciri, nggak usah jadi, menurut Bapak kriteria pemimpin yang baik itu gimana? Ya pemimpin yang baik, ciri yang paling harus menonjol ya di dalam diri orang tersebut. Dia bukan orang yang egois. Egoisme itu gimana? Ya dia hanya mentingin dirinya dia sendiri. Ya pokoknya orang lain boleh rugi asal jangan dirinya. Ini parah nih. Kalau kita punya sifat egois di dalam diri kita. Kita bisa-bisa nggak mikirin rakyat yang kita pimpin. Tapi kita hanya mikirin dapur kita sendiri gitu. Ya. Akhirnya ketika dia menjadi seorang pemimpin, ya mana dia bisa peduli
sama rakyat yang dipimpin. Ya, yang dia fokuskan bagaimana nih? Misalnya karena gue udah menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin di suatu daerah itu juga menghabiskan banyak uang misalnya, ini harus balik modal nih. Kan biasanya kayak untung rugi gitu. Iya, jadinya. Tapi kalau untung rugi dalam perdagangan ya normal. Tapi menjadi seorang pemimpin masyarakat, masa kita masih memikirkan untung rugi gitu. Seharusnya menjadi seorang pemimpin masyarakat pasti ada rugi terus. Kenapa? Karena kita fokus kita ya hanya untuk masyarakat yang kita pimpin. Kita nggak mikirin lagi tuh. Misalnya bisnis kita kah? Atau apa-apa yang dulu kita kerjakan misalnya. Yang menyita waktu kita. Karena waktu kita itu akan tersita khusus untuk mikirin masyarakat. Jadi menjadi seorang pemimpin tuh nggak mudah gitu. Makanya saya sih lebih memilih pemimpin yang dia tuh nggak pusing lagi untuk mikirin dapurnya dia lagi gitu. Isinya udah dalam zona nyaman lah. Karena apa? Karena dia punya energi yang lebih gitu untuk mikirin rakyat yang dipimpinnya. Tetapi kalau dia menjadi seorang pemimpin karena ya itu yang tadi saya bilang ya, akibat kursi yang empuk, ini yang bahaya gitu. Emang semua orang kan sekarang lagi ngincer itu, Pak. Kenapa? Kan semua orang lagi ngincer itu. Ngincer apa? Kursi yang empuk. Ya ini makanya masyarakat kita harus cerdas. Agar kita nggak memilih pemimpin yang model kayak ondel-ondel begini gitu. Ya ini yang kita harus coba perhatikan. Karena apa? Karena seorang pemimpin yang kita pilih itu akan menentukan nasib kita ke depannya bagaimana. Betul. Ya, masa sih kita mau nasib kita ini madesu, masa depan suram? Nggak mau kan? Ya makanya kita sebagai seorang pemilih itu harus cerdas.